Kami buruh MSPMD, berjuang di sini karena hati kami, karena kami peduli nasib buruh di sini. Kami berjuang karena hak asasi. Kami buruh MSPMD, siang malam tetap mengabdi, tak peduli hujan, tak peduli panas, susah senang yang sulit dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPMI hadir di Tangerang, yaitu tepatnya bulan November 1909. SPMI awal mula di Tangerang ini hanya ada 2 PUK, ya, dengan jumlah anggota itu kurang lebih 900 orang. Ya, karena waktu itu di PT Jembo Kabel karyawannya ada 400-an dan di Sumi Indo Kabel ada sekitar 450-an. Ya. Nah, kemudian bergabunglah Mitsubishi. Mitsubishi waktu tahun itu jumlah anggota, jumlah karyawan 350-an. Maka total awal berdirinya SPMI di Tangerang ini hanya ada 3 PUK. Sesuai dengan ADRT, SPMI waktu itu ada 5 sektor. Kebetulan Jembo Kabel dan Sumi Indo Kabel ini adalah sektornya elektronik elektrik, kemudian Mitsubishi ini adalah sektornya otomotif mesin dan komponen. Maka yang memenuhi syarat untuk membentuk PC adalah hanya sektor elektronik dan elektrik. Nah, kemudian dalam ADRT juga disebutkan ketika PC belum terbentuk maka dibentuklah konsulat cabang. Maka tahun 2002 terjadilah Muscap yang pertama, yaitu Muscap elektronik elektrik. Ya, kemudian kedua adalah terbentuknya konsulat cabang. Nah, untuk konsulat cabang ini kebetulan yang terpilih adalah saya selaku ketuanya. Tugas konsulat cabang adalah mengembangkan organisasi, ya, mengorganiser, ya, perusahaan-perusahaan yang belum baik serikatnya. Pertama kali kasus yang ditangani oleh FSPMI yaitu terjadi di sektor otomotif mesin dan komponen, yaitu di PUK PT Buana Tama Metalindo yang berada di kawasan industri Jatake. Berawal dari persoalan PKB, ya, di mana terjadi wan prestasi di PKB. Maka kita coba perjuangkan hal itu, maka terjadi deadlock dan kita waktu itu ambil sikap melakukan mogok kerja. Tapi sikap perusahaan tetap pada posisi pendiriannya
maka persoalan ini bergulir sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Proses mediasi kita menang, proses di PHI Serang ya kita juga alhamdulillah menang, sampai ke kasasi ya Mahkamah Agung. Tapi persoalannya adalah karena memang untuk eksekusi yang sulit karena putusannya adalah kerja kembali, satu sisi manajemen tidak mau, maka terjadilah kompromi penyelesaiannya, yaitu pada akhirnya anggota di PT Buana Tambang Metalindo secara undang-undang ya secara aturan itu kita menang ya. Tapi realitas eksekusinya tidak bisa, maka hanya terjadi kompromi dan penyelesaian akhirnya adalah ambil kompensasi. Itulah yang pertama kali sekali kasus yang ditangani oleh kami di Tangerang sampai dengan kasasi. Kemudian ya sesuai dengan seiring perkembangan dan jumlah anggota kami juga bertambah, dan alhamdulillah secara struktur di kelembagaan tripartit FSPMI mulai tahun 2004 itu sudah duduk di Dewan Pengupahan Kota Tangerang (DPKO) dan juga di LKS tripartit Kota Tangerang. Dan dapat kami raih dalam perjuangan di Tangerang ini, pertama adalah yang paling fenomenal dan ini semua anggota mengakui dan merasakan, yaitu tentang upah minimum sektoral. Jadi kami FSPMI yang mulai tahun 2004 itu sudah menggaungkan perlunya dan harus diberlakukannya upah minimum sektoral. Alhamdulillah perjuangan panjang kami mulai tahun 2004 kita sudah mulai digaungkan, isunya semakin kuat dan alhamdulillah mulai tahun 2011 ya untuk berlaku di tahun 2012 maka di Tangerang itu telah diterbitkan SK tentang upah minimum sektoral. Ini capaian yang pertama yang kami raih ya. Yang kedua adalah seiring dengan penambahan anggota dan eksistensi kami di Tangerang, kami pun mampu dan dapat mengajak kawan-kawan SP-SP lain membentuk sebuah aliansi ya, gerakan buruh di Tangerang ya. Banyak sekali nama-namanya. Mungkin pertama kali yang kita bentuk dulu adalah Komite Buruh Cisadane ya, disingkat dengan KBC ya. Kemudian dalam perkembangannya ada Aliansi Serikat Buruh Tangerang dan seterusnya. Itulah hal-hal yang salah satunya yang kami dapat. Kemudian juga yang paling juga dirasakan oleh semua anggota, yaitu kami ya di FSPMI khususnya dan juga dengan elemen-elemen buruh lainnya di serikat pekerja lainnya, yaitu dalam rangka memperjuangkan ya, dalam rangka menolak dengan tegas ya, tentang merajalelanya outsourcing ya, maka kami membuat sebuah gerakan yang disebut dengan buruh bergerak, yaitu untuk menolak outsourcing, yang kami beri nama yaitu HOSTUM, hapuskan outsourcing dan tolak upah murah. Salah satu bentuk implementasi daripada perlawanan tersebut yaitu kami melakukan mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober tahun 2012 ya. Dan alhamdulillah mogok nasional mungkin itu pertama kali ya terjadi di Republik ini ya. Dan penggeraknya adalah salah satunya kami ya, di KSPI dan di FSPI. Nah kemudian hal-hal lain tentunya kami membangun kesadaran kelas pada buruh-buruh di Tangerang khususnya ya, bahwa betapa pentingnya, betapa sangat dibutuhkannya kehadiran sebuah wadah yaitu yang namanya serikat pekerja. Yang terbukti bahwa kami sekarang perkembangan kami, keanggotaan kami sudah cukup sangat signifikan. Sampai kita menang, ayo
lawan hidup buruh. Ayo bergerak, majulah buruh. Hentakkan kakimu, jangan kau hentikan. Teruslah berjuang sampai kita menang. Hari ini dan selamanya kita terus bergerak sampai tujuan. Untuk keadilan, tegakkan kebenaran, hapus penindasan, raih kemenangan. Hari ini dan selamanya kita terus bergerak sampai tujuan. Untuk keadilan, tegakkan kebenaran, hapus penindasan, raih kemenangan. Hapus penindasan, raih kemenangan. Hapus penindasan, raih kemenangan. Tiga, Jackson. Untuk jumlah anggota dalam perjalanannya kami dari tahun 99 ya, akhirnya FSPMI di Tangerang atau masuknya FSPMI di Tangerang sampai dengan hari ini, itu jumlah anggota aktif itu sebanyak 104 PUK. Kemudian untuk jumlah anggotanya yaitu sebanyak 21.200 orang. Itu yang aktif. Ya. Nah, artinya bahwa perjalanan kami, ya perjalanan panjang kami, ya menjelang ya Muscak 4 ini, bahwa penambahan anggota kami cukup signifikan. Kemudian jumlah sektor kami, ya jumlah sektor kami sekarang sesuai dengan hasil kongres ketiga itu bahwa telah menambah satu sektor, yaitu disebut dengan sektor aneka industri. Dan sektor inilah salah satu sektor yang potensi ya penambahannya masih besar dibanding dengan sektor-sektor lain. Nah, untuk itu tentunya kami dalam mengelola ini organisasi ya untuk bagaimana mengembangkan, mempertahankan yang ada, memperkuat yang ada, juga terus mengembangkan sesuai dengan fungsi dan peran organisasi. Maka bagi kami ya tiada lain ya mengorganisir dan mengorganisir untuk penambahan anggota, karena kami meyakini bagi buruh tidak ada pilihan lain ya, dia adalah hanya dengan berorganisasi lah cara memperkuat diri untuk bagaimana hak-haknya bisa diperjuangkan. Indonesia sendiri. Untuk daerah Tangerang sendiri sudah mengadakan latsar atau pelatihan dasar garda metal sebanyak 6 kali. Yang pertama, kita melaksanakan latsar garda metal di daerah Tanjung Pasir waktu itu dengan sebutan Latsar Gap 2 karena di situ juga memang secara nasional. Dan secara fungsi garda metal sendiri itu ada 2, yaitu fungsi secara organisasi ataupun secara masyarakatan. Untuk fungsi secara organisasi adalah sebagai garis terdepan untuk mengawal aksi-aksi yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, baik nasional, daerah ataupun lokal sendiri. Kemudian fungsi kemasyarakatan adalah sebagai garda terdepan dan dapat diterjunkan setiap ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial masyarakat, diantaranya adalah bencana alam, kemudian kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang lainnya. Jumlah anggota garda metal Tangerang sendiri sampai per bulan Mei tahun 2014 saat ini adalah sekitar 942 personil. Untuk memperkuat perjuangan organisasi yang sifatnya non-litigasi, kami mempunyai target bagaimana perjuangan FSPMI secara organisasi bisa lebih maksimal. Kami berharap supaya ada penambahan jumlah anggota yang lebih signifikan, khususnya di Tangerang sini, karena setuju atau tidak setuju, kalau ketika kita bicara hubungan industrial baik yang sifatnya lokal, kami sangat membutuhkan jumlah massa.
Untuk itu harapan kami ke depan adalah supaya ada generasi-generasi baru yang muncul di masing-masing PUK untuk menjadi dan bergabung bersama kawan-kawan garda metal yang lain. Dan harapan-harapan kami seperti juga harapan-harapan organisasi secara umum, banyak hal yang belum bisa dapat kami lakukan dan juga banyak juga yang belum bisa kami berikan kepada anggota, yaitu tentang kesejahteraan dan hubungan industrial yang baik, yang sifatnya memberikan sedikit keadilan untuk kawan-kawan buruh, khususnya anggota Federasi Serikat Buruh. Di lain waktu, mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan, harapan kami bisa memberikan yang terbaik buat organisasi ini. Terima kasih. Pada tahun 2009 di bulan Oktober, waktu itu dipelopori oleh Teh Mundia, dia mengumpulkan teman-teman perempuan yang ada di Tangerang, yang pada waktu itu baru ada 4 PUK. Dan di saat pertemuan itu kami terpikirkan untuk membentuk Biro Perempuan, karena tidak memungkinkan untuk membentuk per sektor, maka pada waktu itu kami membentuk Biro Perempuan gabungan. Jadi menginginkan bahwa Biro Perempuan ini kedepannya adalah bisa merubah pandangan umum tentang perempuan, di mana secara umum perjuangan ini adalah haknya laki-laki. Dan di sini kami bisa ingin membuktikan bahwa perempuan itu bisa ikut ambil bagian di dalam perjuangan buruh di sini. Yang kedua, kami ingin mengaktualisasikan bentuk perjuangan buruh perempuan yang dimana setelah diberikan secara kuota 30%. Jadi melalui wadah Biro Perempuan ini, kami perempuan-perempuan yang ada di Tangerang mengharapkan atau ingin memperjuangkan hak-hak perempuan, baik itu secara internal dalam perusahaan-perusahaan hingga ke taraf internasional. Dan saya pengen agar perempuan itu biar ikut andil dalam perjuangan kaum buruh di Serikat Pekerja FSPNI. Gak cuma laki-laki saja yang bisa terlihat bahwa laki-laki itu yang membuktikan untuk perjuangan ini. Kalau perempuan sebenarnya juga bisa. Untuk itu saya pengen perempuan di Biro Perempuan ini saya ajak untuk ikut, ayo kita berjuang untuk kemajuan organisasi dan untuk jayanya FPNI. Saya PUK dari PT Spektrum Unitech dan bergabung di FSPNI mulai tahun 2011, 21 Mei. Harapan ke depan dari PUK semoga semua tetap lancar dan diberi kemudahan dalam perjuangan di FSPNI dan menjadikan FSPNI semakin jaya. Satu tekad kemauan membara, membangun sarana perjuangan dengan satu tujuan utama, perjuangkan hidup sejahtera. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berlandaskan Pancasila, kobarkan semangat reformasi. Janji-janji kami laksanakan, kewajiban berkarya, bersembahan untuk sesama bangsa dan negara. Majulah, terus maju, cita bahagia. Majulah, terus maju, FSPNI jaya. Satu tekad kemauan membara, membangun sarana perjuangan dengan satu tujuan utama, perjuangkan hidup sejahtera.
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, berlandaskan Pancasila, kobarkan semangat reformasi. Janji-janji kami laksanakan, kewajiban berkarya, bersama-sama sesama bangsa dan negara. Majulah, terus maju, kita bahagia. Majulah, terus maju, FSPMI Jaya, FSPMI Jaya.